Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi pendapat Wamenkumham Edward Omar Syarif Hirej terkait pidana mati bagi dua Menteri Jokowi yang tersandung kasus korupsi di tengah masa pandemi. KPK menyatakan bukan saja karena terbuktinya unsur keadaan tertentu saja untuk menuntut hukuman mati, namun seluruh unsur pasal 2 Undang-Undang Tipikor harus pula terpenuhi. Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi pendapat Wamenkumham terkait pidana mati bagi dua Menteri Presiden Jokowi yang tersandung kasus korupsi di tengah masa pandemi. KPK menyatakan dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 2 Ayat 2 hukuman mati telah diatur secara jelas dalam ketentuan tersebut dan dapat diterapkan, tetapi diperlukan pembuktian yang kuat. Di dalam proses pembuktian tidak serta-merta hanya dibuktikan unsur tersebut, tetapi di undang-undang sudah sangat jelas bahwa pasal 2 ayat 1 tentu harus juga dibuktikan secara keseluruhan, ya, unsur melawan hukumnya, kemudian potensi kerugian negaranya, ya, itu harus juga ada pembuktian ketika kemudian hasil akhirnya adalah tuntutan pidana mati. Terkait penanganan dua perkara saat ini, yaitu Kementerian Sosial dan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini pasal yang diterapkan oleh KPK adalah pasal dugaan suap, ya, jadi pemberian dan penerimaan suap yang di dalam undang-undang ancaman hukuman maksimalnya adalah seumur hidup. Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai Edi Prabowo dan Juliari Batubara layak untuk dihukum dengan ancaman hukuman mati lantaran memanfaatkan jabatan mereka yang melakukan praktik korupsi di tengah pandemi COVID-19. Sejauh ini proses hukum kedua menteri yang tersandung kasus korupsi di masa pandemi masih terus berjalan. Diduga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang ditangkap pada akhir Desember 2020 menerima suap 3,4 miliar dan $100.000 Amerika Serikat terkait izin ekspor benih lobster. Sementara mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang ditangkap pada awal 2021 diduga menerima fee 17 miliar rupiah dari proyek bansos COVID-19 paket sembako 300.000 yang bernilai 5,9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.